Peringatan Hari Al-Quds Internasional pada Jumat, 13 Maret 2026, menjadi momen penting bagi Aliansi Nasional Anti-Zionis untuk kembali menggugah kepedulian dunia. Dalam aksi tahun ini, aliansi menyoroti situasi di Timur Tengah yang kian memanas dan menyebut isu Palestina sebagai ujian moral bagi kemanusiaan global. Mereka mendesak agar praktik pembersihan etnis di Gaza segera dihentikan dan blokade yang menyebabkan kelaparan warga sipil segera dicabut. Aliansi juga memberikan kritik tajam terhadap peran Amerika Serikat yang dianggap sebagai aktor utama di balik konflik ini. Menurut pernyataan mereka, dukungan militer dan politik dari Washington menjadi faktor penentu yang membuat krisis di Palestina, Lebanon, hingga Yaman terus berlanjut. Pernyataan ini menegaskan bahwa perdamaian sulit dicapai tanpa adanya perubahan kebijakan dari pihak-pihak yang terlibat sebagai penyokong utama. Suasana peringatan kali ini pun diliputi duka mendalam setelah tersiarnya kabar gugurnya pemimpin besar revolusi Islam Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Meski kehilangan tokoh sentral, aliansi menegaskan bahwa semangat perjuangan untuk membela kaum tertindas tidak akan padam. Mereka juga menyatakan solidaritas bagi rakyat di Lebanon dan Yaman yang kini turut merasakan dampak perluasan konflik. Sebagai aksi nyata, aliansi mengajak masyarakat untuk terus memperkuat gerakan ekonomi lewat boikot produk yang terafiliasi dengan entitas pendudukan. Mereka juga secara tegas menolak segala bentuk normalisasi yang dianggap mengabaikan nilai keadilan. Perjuangan ini diharapkan terus bergulir hingga Palestina mendapatkan kedaulatan penuhnya, dari wilayah sungai hingga ke laut. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan Aliansi Nasional Anti-Zionis. Mereka mengutuk serangan Amerika dan Israel di Iran dan juga pengkhianatan Amerika dan Israel terhadap negosiasi yang sedang dilakukan oleh Amerika dan Iran. Tiba-tiba dalam pertengahan itu terjadi sebuah penyerangan yang sangat luar biasa tanpa sebuah pengkhianatan yang menurut saya sangat hina, dan itu sampai kemudian menyebabkan terbunuhnya Sayyidil Qa'id atau terbunuhnya seorang pemimpin tertinggi Iran, dan itu melukai bukan hanya rakyat Iran, karena pemimpin tertinggi Iran itu bukan sekedar seorang pemimpin, tetapi pada saat yang sama dia adalah seorang marja'uddin. Dia sebagai pemimpin spiritual agama bagi kaum Syiah. Jadi yang dilukai tentu bukan hanya saja orang Iran, tapi semua yang mendukung dia dan semua memiliki pemikiran sama dengan Sayyid Ali Khamenei atau yang kita sebut dengan Syiah secara khusus dan juga secara umum adalah umat Islam. Kalau ada umat Islam yang tidak tersinggung jiwanya dan tidak terasa tersakiti, dia bukan beriman dan dia bukan seorang beragama sama sekali. Kita juga meminta presiden kita hargai dia sebagai pemimpin negara kita, tetapi kita sebagai rakyat punya hak untuk mengkritik kebijakan-kebijakan. Ketika Presiden Prabowo kemudian bergabung dengan BOP dengan alasan untuk mengamankan dunia, perdamaian dunia, dengan membela Israel jelas-jelas sebagai penjajah, ini sebuah kebohongan yang nyata, tidak bisa diterima sama sekali. Apalagi pemimpinnya adalah Trump. Siapa Trump dan Netanyahu? Dialah yang menyerang Iran, dialah yang membuat kekacauan di seluruh dunia. Jadi kalau itu alasan bahwasanya dengan dijaga keamanannya Israel maka kemudian dunia menjadi aman, pembohongan publik bahkan dunia. Yang menarik sekali adalah beberapa tokoh, beberapa ormas Islam mendukung cara ini. Kami dan kawan-kawan yang ada di aliansi ini meminta, memohon dengan hormat Bapak Presiden Prabowo sebagai Presiden kita warga negara Indonesia, negara Republik Indonesia, hendaknya dia keluar atau keluarkan bangsa ini dari sebuah jebakan iblis yang ciprakan merendahkan nilai dan harga diri bangsa Indonesia yang sangat dihormati di Indonesia. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.